Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para mahasiswa yang berbahagia, pertemuan kita pada kali ini adalah pertemuan yang ke-8. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang taqsimul fi'li ila sulasiyin wa mazidin. Taqsimul fi'li ila taqsimul fi'li ila sulasiyin wa mazidin. Artinya adalah taqsimul fi'li, pembagian fi'il menjadi sulasi dan mazid. Sulasi dan rubai. Di sini ada taqsimul fi'li, pembagian fi'il menjadi sulasi satu, kemudian rubai. Artinya sulasi itu apa? Jadi fi'il, kata kerja, itu huruf-hurufnya atau suku katanya itu paling sedikit fi'il itu 3 fi'il itu. Nah, kalau huruf 3 itu asli tidak ada tambahan, ya 3 itu disebut dengan mujarrad. Tapi 3 huruf itu kalau mendapatkan tambahan itu disebut mazid. Sehingga fi'il kalau disini dari segi suku katanya itu ada fi'il sulasi. Sulasi itu ada yang mujarrad dan sulasi itu ada yang mazid. Mazid itu artinya dapat tambahan. Ya. Nah, mengapa fi'il yang suku katanya itu terdiri dari 3 huruf kemudian ditambah lagi, itu sama dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita kenal ada tambahan. Tambahan itu ada kalanya awalan, ada kalanya sisipan, dan ada kalanya akhiran. Umpamanya yang awalan di ke, ya. Belakang menjadi ke terbelakang terus tambahi an, itu akhiran. Ya. Jadi di situ ada tambahannya. Nah, maksud tambahan itu adalah untuk merubah arti kata. Ya. Jadi umpamanya membuka, bahasa Indonesianya membuka, bisa terbuka, bisa dibukakan,
bisa membuka. Nah, itu bahasa Indonesia. Demikian pula di dalam bahasa Arab ada demikian itu. Ya. Sehingga di dalam fi'il itu ada yang disebut mujarrad. Nah, fi'il sulasi yang 3 huruf ya, itu ada 6 wazan. Wazan itu artinya ukuran atau standar. Itu ada 6. Ya, wazan seperti fa'ala. Standarnya fi'il itu fa'ala. Fa-nya disebut fa' fi'il. Ainnya disebut ain fi'il. Lamnya ini disebut lam fi'il. Lam fi'ilnya fa'ala. Di fa'ala, fa-nya fa fi'il, ainnya ain fi'il, lamnya disebut lam fi'il. Ini namanya standar wazan. Nah, ketika ada kata nasoro, itu nunnya, ya, nunnya ini disebut fa fi'il, shotnya disebut ain fi'il, kencenginya. Kemudian roknya ini disebut lam fi'il. Nah, fi'il sulasi yang mujarrad itu ada 6 wazan, 6 standar, 6 yang jadi ukuran. Yang pertama adalah mengikuti wazan standar fa'ala yaf'ulu. Fa'ala madhi yaf'ulu mudhari. Panjangnya. Mauzunnya yang diikutkan adalah seperti nasoro yansuru. Persis toh. Fa'ala yaf'ulu nasoro yansuru. Tidak nasoro yansiru, yansuru. Jadi fa fi'ilnya dibaca, ain fi'ilnya dibaca fathah, ain fi'ilnya dibaca dhammah. Nasoro yansuru sama. Yang kedua mengikuti wazan fa'ala yaf'ilu. Fa fi'ilnya dibaca fathah, ain fi'ilnya dibaca fathah, maaf, ain fi'ilnya dibaca fathah, mundhari'nya ain fi'ilnya dibaca kasroh. Fa'ala yaf'ilu. Mauzunnya menjadi doroba yadribu. Doroba yadribu. Yang ketiga fa'ala yaf'alu. Ain fi'ilnya dibaca fathah mandi, mudhari'nya ain fi'ilnya dibaca fathah pula. Fa'ala yaf'alu. Mauzunnya fataha yaftahu. Artinya membuka. Nasoro menolong, doroba memukul. Yang keempat fa'ila yaf'ilu. Ain fi'ilnya dibaca kasroh mandi, mudhari'nya ain fi'ilnya juga dibaca kasroh. Fa'ila yaf'ilu. Mauzunnya hasiba yahsibu. Kalau bahasa Jawanya sih wazan itu artinya timbangan. Ini yang digunakan menimbang, ini yang ditimbang, yang disamakan. Hasiba yahsibu, fa'ila yaf'ilu. Kemudian yang kelima, fa'ila yaf'alu. Ain fi'ilnya dibaca kasroh pada fi'il mandi, pada fi'il mudhari' ain fi'ilnya dibaca fathah. Seperti fariha yafrahu.
fariha yafrahu, artinya bergembira. Kemudian yang terakhir diikutkan dan fa'ula yaf'ulu, ain fi'ilnya mandi dan mudhari sama-sama dibaca dhamma. Fa'ula yaf'ulu, mauzunnya di hasuna yahsunu, sama-sama ain fi'ilnya su yahsu, ini dibaca dhamma. Hasuna yahsunu, fa'ula yaf'ulu. Jadi fi'il sulasi yang mujarrad, yang tidak mendapatkan tambahan, kan tiga huruf semuanya ini mempunyai 6 wazan, 6 standar, sehingga fi'il di dalam bahasa Arab yang 3 huruf yang tidak mendapatkan tambahan, maka harus mengikuti salah satu dari 6 wazan ini, ya, tidak ada yang berbeda, harus mengikuti salah satunya. Kalau tidak wazan pertama ya kedua. Jadi tidak boleh doraba ya durubu, nggak bisa. Ada rumusnya sini. Nah, kemudian yang kedua, fi'il sulasi itu pertama mujarrad, yang kedua disebut mazid. Mazid itu artinya fi'il yang asalnya 3 huruf ini, sulasi mazid, ya. Tidak sulasi mujarrad mazid, ada sulasi mujarrad sini, ada sulasi mazid. Artinya fi'il yang asalnya 3 huruf ini mendapatkan tambahan. Kalau tambahannya itu 1 huruf, itu disebut dengan mazid biharfin, istilahnya tambahan 1 huruf. Nah, tambahan 1 huruf itu ada 3 wazan. 1 fa'ala yufa'ilu, yang kedua fa'ala yufa'ilu, yang ketiga af'ala yuf'ilu. Kita lihat ya, coba fa'ala yufa'ilu ini huruf asalnya adalah fa'ain lam. Berarti dari fa'ala menjadi fa'ala. Berarti di sini adalah tambahannya tasdid. Huruf yang ditasdid itu sama dengan huruf 2. Sehingga yang asalnya fa'ala menjadi fa'ala. Ini berarti ain fi'ilnya tambah huruf 1. Sehingga tambahan huruf 1 pada kata dasar inilah yang disebut dengan mazid biharfin. Fa'ala yufa'ilu. Yang kedua, mengikuti wazan fa'ala yufa'ilu. Standarnya ini sama, fa'ala. Fa'ala. Kelebihan dari kata fa'ala itu apa di sini? Alif. Fa'ala menjadi fa'ala. Berarti tambahannya alif. Tambahannya ini sudah standar, ini tidak ditambah huruf-huruf yang lain. Fa'ala yufa'ilu. Nasoro yunasiru. Kemudian yang ketiga, ikut panjang af'ala yuf'ilu. Kita lihat mana tambahan
dari fa'ala ini menjadi af'ala, yaitu tambahan hamzah di sini. Ya, af'ala yuf'ilu. Itu ada 3. Jadi fi'il sulasi mazid, fi'il sulasi yang mendapatkan tambahan 1 huruf itu mengikuti 3 wazan ini. Salah satu 3 wazan ini. Salah satu fa'ala atau fa'ala atau af'ala. Nah, apa sih gunanya? Asalnya fi'il sulasi mujarrad kok ditambah 1 huruf menjadi fi'il mazid bi harfin. Ya, tadi saya katakan, yaitu untuk merubah arti kata. Yang pertama, dari fa'ala diikutkan wazan fa'ala itu mempunyai arti takdiyah. Arti takdiyah itu apa? Menjadikan fi'il lazim menjadi muta'addi. Jadi fi'il lazim itu adalah fi'il yang tidak mempunyai objek. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang mempunyai objek. Kalau di dalam bahasa Indonesia, muta'addi itu disebut kalimat transitif. Kalau lazim itu intransitif. Ya. Di antaranya faedahnya adalah litakdiyah, menjadikan fi'il lazim intransitif menjadi transitif. Ya. Jadi merubah fi'il lazim intransitif menjadi muta'addi transitif. Seperti fariha Zaidun Amron. Kapannya kecil, maaf. Fariha Zaidun Amron. Zaid menggembirakan, menghibur Amr. Zaid menghibur Amr. Berarti di situ fi'il Fariha Zaidun, ya belum. Fariha Zaidun. Maaf, Fariha Zaidun. Zaid gembira. Ya, idanya fi'il lazim. Zaid gembira, ya sudah, dia gembira saja. Itu sudah memiliki makna sempurna, sebab di situ ada fi'il, ada fa'ilnya. Tetapi ketika fariha ikutkan wazan farroha, ikut wazan fa'ala, yang gembira ini siapa? Zaid. Ya. Berarti farroha Muhammadun Zaidan. Jadi kalau di sini Zaid itu gembira, riang gembira. Kalau di sini farroha Muhammadun Zaidan. Jadi farroha menggembirakan Muhammad kepada Zaid. Kan beda antara Zaid gembira dengan Zaid digembirakan. Jadi kalau menggembirakan itu ada orang yang menggembirakan dan ada objek yang digembirakan. Itu gembira dengan menggembirakan itu kan dalam bahasa Indonesia saja kan ya sudah berbeda. Maka ketika bahasa Arab pun demikian. Fariha Zaidun menjadi diikutkan wazan fa'ala, farroha. Itu mempunyai pertama litakdiyah, menjadikan, merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi yang asalnya tidak ada maf'ul bihnya,
ya menjadi ada maf'ul. Bisa dipahami ya, memang harus perlu kesungguhan dan butuh waktu ya, terangnya. Kemudian yang kedua, dari fi'il sulasi mujarrad mendapat tambahan satu huruf yang disebut dengan fi'il majid di harfin mengikuti wazan fa'al. Ini saya ringkas saja. Yang kedua, lidilalati alat taksir, untuk menunjukkan arti memperbanyak, Nah, contohnya gini, koto'a, koto'a Muhammadun al-habla. Koto'a memutus, Zaid memutus tali. Ini sidang tadi. Jadi memutus itu kan satu menjadi dua, itu namanya memutus. Muhammad memutus tali, berarti satu tali kemudian diputus menjadi dua. Tapi ketika koto'a ini dikuatkan dan fa'ala menjadi koto'a Zaidun al-habla, ini mempunyai arti dilalah ala taksir, menunjukkan arti memperbanyak. Jadi kalau koto'a itu artinya memutus, kalau koto'a itu artinya memutus. Jadi kalau memutus itu kan satu menjadi banyak, itu hanya memutus, tidak kotok itu tidak gitu ya. Tidak Muhammadun kotok al-habla mutus, tidak gitu. Cukup fi'ilnya itu diikutkan wazan fa'ala ya, koto'a Muhammadun al-habla. Tuh. Ya. Kemudian yang kedua, dari fa'ala fi'il sulasi mujarrad ini kemudian mendapatkan tambahan satu huruf yang disebut sulasi majid bikarfin, dikatakan wazan fa'ala ya, fa'ala. Yang pertama, mengapa dirubah menjadi fa'al? Ini mempunyai arti atau mempunyai faedah bil musyarakah. Murad musyarakah itu mempunyai arti saling tapi antara dua orang, fa'ala ya, musyarakah. Jadi namanya di sini doroba Zaidun Amron, Zaid memukul Amr. Ya sudah, Zaid memukul Amr, berarti salah satu pihak Zaid memukul Amr ya. Ini doroba. Tapi ketika doroba ini dikuatkan wazan fa'ala, yang diantara faedahnya adalah musyarakah, jadi doroba menjadi doroba Zaidun Amron. Ini doroba bukan lagi memukul, tapi mempunyai arti saling ya. Jadi antara Zaid dan Amr itu saling, musyarakah itu saling. Zaid yang memukul Amr
Amr memukul Zaid. Ya. Itu namanya musyarakah. Nasoro Zaidun Amron yang asalnya Nasoro menolong, Nasoro saling menolong. Ya. Nasoro saling menolong. Jadi kalau kita menjumpai apa itu namanya teks bahasa Arab, ya mempunyai perubahan kata yang dari kata dasarnya. Ini artinya adalah disitulah si pembaca ketika mengartikan itu harus jeli. Ya, kata kerja ini mempunyai faedah apa? Jadi kalau dorong Zaidun Amron, ya, memukul Zaid kepada Umar, ya kurang benar. Ya. Mengapa tidak hanya doroba saja? Mengapa dirubah menjadi doroba? Dipahami, saling musyarakah. Kemudian yang kedua, mempunyai arti faedah lidilalah alat taksir. Sama ini juga bisa. Kotoa menjadi kotoa. Di sini umpamanya do'afa wahu do'afa Allahu sawabal mu'minin. Allah melipat gandakan. Jadi kalau mempunyai arti melipat gandakan, ini bukan do'afa, harus do'afa atau do'afa. Melipat gandakan. Do'afa bisa taksir itu bisa diikutkan wajan fa'ala. Do'afa bisa diikutkan do'afa mengikuti wajan fa'ala. Kemudian yang ketiga, dari fa'ala diikutkan wajan af'ala. Nah itu faedahnya apa? Pertama litakdiyah. Litakdiyah itu tadi sudah saya sampaikan, merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, intransitif menjadi transitif. Jadi maaf, ini papannya kecil. Di af'ala litakdiyah, namanya karuma Muhammadun. Karuma diulang aja apa? Di sini ada faula, hasuna, karuma. Jadi mengikuti ini sulasi itu. Karuma Zaidun. Zaid mulia. Zaid mulia. Zaid mulia. Ya sudah gitu. Tapi ketika karuma ini ingin mempunyai arti memuliakan, mulia dengan memuliakan itu beda. Kalau mulia Zaid mulia ya sudah. Tapi kalau memuliakan itu ada yang memuliakan, ada yang dimuliakan. Berarti ada subjek, ada objeknya. Jadi disitulah ada fa'il, ada maf'ul. Lalu dirubah akroma, akramtu Zaidan. Sama-sama mulia, Zaid mulia. Tapi di sini akramtu
saya memuliakan Zaid. Tidak, saya memuliakan. Berarti kan ada orang yang saya muliakan. Di sini ada fa'il, subjek, ada maf'ul bih atau objek. Jadi dirubahnya kata dasar karuma mengikutkan wajan fa'ula diikutkan dengan wajan af'ala menjadi akroma. Ya. Kaitannya pertama ala litakdiyah. Karuma mulia, akroma mulia ake, memuliakan. Bisa dipahami ya. Kemudian liddukhuli fisyai'i, artinya memasuki sesuatu. Jadi umpamanya digunakan ajan af'ala, amsal musafiru, amsal musafiru, telah memasuki waktu sore. Al musafiru, orang yang bepergian. Jadi yang mempunyai arti telah memasuki waktu sore itu ya diikutkan wajan af'ala. Amsa, memasuki waktu sore. Asbaha, memasuki waktu pagi atau mempunyai arti jadi. Adha, memasuki waktu duha. Ya. Jadi di situ fi'il sulasi kemudian menjabat tambahan satu huruf diikutkan wajan af'ala. Itu faedahnya diantaranya adalah untuk menunjukkan liddukhuli fisyai', memasuki sesuatu. Sekarang kita pindah dari fi'il sulasi menjadi mazid. Mazid itu ada kalanya tambahan satu huruf sehingga disebut dengan mazid biharfin. Sehingga asalnya 3 menjadi 4. Tapi ada dari sulasi menjadi sulasi mujarrad menjadi mazid ya, dengan tambahan 2 huruf yang disebut dengan sulasi mazid biharfaini. Ya, mazid tambahan dengan 2 huruf. Itu mempunyai wajan ini 1, 2, 3, 4, 5 wajan. 5 wajan. Pertama asalnya fa'ala menjadi tafa'ala. Tafa'ala, ifta'ala, infa'ala, if'ala. Karena tambahannya 2. Kelebihan dari fa'ala itu apa? Di sini fa'ala. Fa'ala berarti fa'ala tidak ada taknya, tidak ada alifnya. Berarti tambahannya di sini adalah tak dengan alif. Yang asalnya 3 menjadi 5 ya, 5 huruf sehingga disebut dengan fi'il sulasi mazid biharfaini. Fi'il sulasi yang menajab asalnya sulasi mendapatkan tambahan 2 huruf sehingga disebut dengan mazid biharfaini. Bismillah. Nah, mazid biharfaini itu memiliki 5 wajan. Pertama adalah tafa'ala. Ini sudah saya tulis papannya, tidak muat. Di antara faedahnya, mengapa dari fa'ala diikutkan wajan tafa'ala? Yang pertama adalah bil musyarakah bainas naini fa'aksaro, mempunyai arti saling melakukan antara 2 orang
atau lebih, saling. Kalau fa'ala tadi musyarakah bainasna ini saling antara dua orang. Kalau tafa'ala diikutkan wazan apa ya, tafa'ala kemudian wazan punya faedah musyarakah, saling antara dua atau lebih. Jadi namanya awana atau disebut dengan awana. Kemudian diikutkan wazan tafa'ala menjadi awana. Kalau awana atau ana itu mempunyai arti menolong. Ya. Kemudian diikutkan wazan ta'awana, punya arti musyarakah, saling menolong. Ya. Ta'awanal muslimuna fi bina'il masjidi. Orang-orang Islam itu saling menolong dalam untuk mendirikan masjid. Solaha artinya damai. Kalau tasolahal qaumu itu kaum saling berdamai. Makanya kan banyak orang, tidak hanya dua orang musyarakahnya itu. Sehingga umpamanya di dalam Al-Quran sering kita dengar wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ta'awanu itu isim fi'il amar. Ta'awana ya ta'awanu ta'awunan. Ta'awanu saling bertolong menolonglah. Saling bertolong menolonglah. Ya. Alal birri wa taqwa, atas kebajikan dan ketakwaan. Jadi saling itu kan ya itu menolong, sini menolong, tapi saling itu terdiri dari beberapa, ya, ta'awun. Tanasur, nasoro menolong, tanasur saling menolong. Doroba memukul, tadoroba saling memukul. Jadi itu caranya, ya, diubah kata dasar mendapatkan tambahan huruf, ya, seperti bahasa Indonesia asalnya menolong, kemudian tertolong, kemudian saling menolong, ya, itu kan sama, ya. Ada imbuhan denganannya. Imbuhan itu awalan, sisipan, dan akhiran, ya. Yang kedua, diikutkan wazan tafa'ala dengan mendapatkan tambahan dua huruf, yaitu ta dengan alif. Jadi kelebihan daripada kata fa'ala itulah yang disebut dengan mazid, tambahan, ya, tambahan. Kalau ta'awana ya sama, tambahannya berarti ta dengan alif, sebab awalnya adalah awana, anak. Yang kedua, li'idhari ma laisa fil wuku', ya, untuk menunjukkan sesuatu atau menampakkan sesuatu yang tidak semestinya atau berpura-pura. Orang yang berpura-pura itu kan
orang yang menunjukkan sesuatu tidak semestinya, pura-pura, namanya pura-pura. Ya. Pura-pura tidur itu berarti kan tidak tidur, ya, tidak tidur. Punya arti berpura-pura atau menunjukkan sesuatu yang tidak pada kenyataannya. Jadi namanya marido. Marido ahadun. Seseorang itu sakit. Ahad namanya orang, seseorang. Marido sakit. Ketika diikutkan tamarodo, tetafa'ala, sehingga menjadi tamarodo. Persis tafa'ala, tamarodo, ahadun. Ini menjadi berubah. Tamarodo ahadun artinya seorang itu berpura-pura sakit. Berpura-pura sakit. Tamarud ya, berpura-pura sakit berarti kan orang sakit. Antara sakit dengan pura-pura sakit itu kan kalau di film itu kan sakit, pura-pura sakit. Kan ya, pura-pura sakit, pura-pura tidur, ya, berpura-pura kenyang, kenyang, ya, disuguhi makanan, ya, dia sebenarnya tidak kenyang, tapi dia pura-pura kenyang, dikasih suguhan tidak mau, mengatakan kenyang tapi pura-pura. Kemudian yang ketiga, ya, nanti ditulis itu, apanya tidak cukup. Kejadian menunjukkan baca hukumi tadrijian, menunjukkan kejadian yang beruntut. Namanya warodel kaum, datang kaum. Kaum itu datang, jamaah datang, warodel kaum. Ketika diikutkan wajan tafa'ala menjadi tawarodel kaum. Kaum itu datangnya beruntut, ya, beruntun, tawaroda, beruntun. Jamaah kumpul, tajamaah, kumpulnya itu beruntun. Ya. Kalau jamaah kan sudah kumpul. Kalau ya di situ tajamaah berkumpul, ya berkumpulnya itu saja beruntun. Nah, itu dikatakan jan fa'ala. Jadi kan ada jamaah, bisa tajamaah, bisa jamaah. Di jamaah yajma'u, fa'ala yaf'alu. Jamaah berkumpul, jamaah mengumpulkan. Tajamaah bisa tajamaah saling berkumpul, tajamaah ya berturut-turut berkumpulnya. Itu diantaranya satu saja. Kemudian diikutkan wajan tafa'ala. Tafa'ala. Berarti kelebihan dari fa'ala apa di sini? Kelebihan huruf dari tafa'ala ini, dari fa'ala ini, yaitu fa'ala. Berarti tambahnya itu yang tidak ada di sini. Berarti kan ada tasdid. Kita berdoa ya di tasdid itu kan sama dengan huruf 2. Jadi fa'ala diikutkan wajan tafa'ala dengan mendapatkan tambahan 2 huruf, itu faedahnya diantaranya adalah mutawa'ah fa'ala. Mutawa'ah itu mengembalikan lagi fi'il muta'addi
menjadi lazim. Jadi kalau tadi tadiyah itu merubah fi'il lazim menjadi muta'addi, ya. Sekarang mutawa'ah itu mengembalikan dari muta'addi menjadi lazim. Jadi namanya Farroha Muhammadun Zaidan. Farroha tadi ini dirubah lagi. Biar caranya merubah Farroha Zaidun Muhammadun Zaidan ini, ya, yaitu dengan cara dirubah farroha menjadi tafarroha. Farroha menjadi tafarroha. Tafarroha Zaidun. Zaid terbungakan, ya, bunga. Jadi pamannya lil mutawati fa'ala. Ya. Di sini ada contoh. Ini. Kasartu mutawa fa'ala. Kasartu kasaro azujaja. Saya memecah-mecah kaca yang kasar tadi, diantara faedahnya adalah taksir. Kasatu zujaja ini kan fi'il muta'addi. Jadi mutawa'ah itu artinya adalah adanya bekas dari perbuatan fi'il muta'addi. Ini kan fi'il muta'addi. Saya memecah kaca. Kalau kaca itu saya pecah-pecah, berarti kaca itu kan sudah terpecah. Kalau sudah terpecah itu bukan, maka menjadi takassaro. Fatakassaro. Maka kaca itu sudah terpecah azujaju, kaca itu. Kalau di sini asalnya adalah azujaja. Maksud lebih fatakas saro, maka kaca itu terpecah. Jadi pamannya fataha ad-dhaifu al-baba. Fatahad dhaifu al-baba. Tamu itu membuka pintu. Kalau pintu itu sudah terbuka karena pengaruh atau hasil dari perbuatan membuka tadi, berarti pintu itu sudah terbuka. Maka bahasanya bukan lagi fataha, tapi harus tafattahal babu. Pintu itu terbuka. Berarti kan sudah terbuka, antara membuka dengan terbuka. Itu ketika kita mengartikan teks bahasa Arab, itu memang itu harus jeli, ya, kata-kata itu diikutkan wazan apa saja, sehingga dengan adanya perubahan kata itu, ya, dapat tambahan-tambahan itu mesti ada maksud perubahan makna atau perubahan arti. Di antara fataha dengan tafattaha, ya, kasaro dengan takassaro. Kasaro membuka memecah-mecah. Kalau takassaro terpecah, ya, sudah pecah.
Kemudian yang ketiga dikodkan dan ifta'ala. Jadi tambahannya alif kemudian ta, ya, ifta'ala. Itu diantara faedahnya adalah untuk mutawa'ah fa'ala, ya, mutawa'ah di namanya jama'atul ibila fa'ala, jama'atul ibila. Kalau saya mengumpulkan onta, kalau onta itu sudah terkumpul, maka dikatakan ifta'ala, ijtama'a al ibilu, ya, bahasanya ijtama'al ibilu, ijtama'al ibilu, onta itu terkumpul. Kemudian dari fa'ala diikutkan wanjan in fa'ala, wanjan yang keempat dari mazid biharfa ini. Di antara faedahnya adalah sama mutawa'ah fa'ala. Jadi kasartul sujaja itu bisa takas saro dan bisa in kasaro, in fa'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah dikatakan if'ala, ya, if'ala, yaf'alu, artinya mempunyai arti, menunjukkan arti masuk dalam sesuatu sifat, masuk tapi suatu sifat. Kalau amsa tadi itu kan masuk pada bentuknya dengan amsal musafiru, situ memasuki sesuatu. Tapi ini dikatakan if Allah itu masuk dalam sifat, namanya hamuro, itu merah. Dikatakan if Allah menjadi ihmarro, itu artinya sudah memasuki apa itu namanya, warna merah, ya, menunjukkan ihmarro tamaru, ya, buah kurma itu sudah memerah. Artinya memerah itu adalah asalnya bukan merah menjadi merah, memasuki merah. Ihmarro, ibyaddo, mau jadi putih, tapi di situ sih ikhdorro, menjadi hijau. Kemudian dari sulasi mazid ada yang mendapatkan 3 huruf tambahan huruf yang disebut dengan istilah mazid bisalah sati akhrufin, ya. Jadi dari fa'ala ini apa? Istaf'ala, if'ala, if'ala, dan if'awala. Jadi kan wajan if istaf'ala, di tambahannya ini lebihan dari fa'ala adalah alif, sin, dan ta. Karena tambahannya 3 huruf, maka disebut dengan mazid bisalah sati akhrufin, tambahan dengan 3 huruf. Itu faedahnya diantara adalah litolak, mengharap, seperti gofaro, mengampuni, gofaro. Kalau di kotoanjan istaf'ala menjadi istighfaro, tolak itu hanya mengharap. Istighfaro yastaghfiru artinya mohon atau minta ampun. Oleh karena itu, ya, ketika kita membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, itu astaghfiru itu sudah mempunyai arti saya minta ampun, ya, saya minta ampun. Dari mana? Yaitu dari kata ghafaro diikutkan wazan istaf'ala menjadi istighfar, istighfar, permohonan ampun. Nah, gitu. Kemudian kadang-kadang punya arti mujarrad, artinya seperti ketika tidak mendapatkan tambahan apa-apa, seperti istaqarra, menetap, ya, menetap sama dengan qarra. Itu yang biasa kita jumpai di dalam
susunan kalimat. Ya. Walaupun di sini mesti ada banyak lagi af'ala dan sebagainya. Sekarang fi'il yang ada yang sulasi dan ada yang rubai. Rubai itu ada yang mujarrad, artinya rubai 4 huruf. Tadi yang paling sedikit huruf itu kan fi'il itu hurufnya 3. Tapi di sini ada yang 4, berarti ada yang 4 huruf dan di situ asli semuanya. Yaitu anjanya cuma 1. Fa'lala. Ya, fa'lala. Tapi dahroja, mauzunnya dahroja. Dahroja itu artinya melemparkan. Bedanya apa? Sama-sama bunyinya dahroja dengan af'ala. Bedanya apa? Kalau af'ala itu kan mesti ada tambahan alif. Kalau dahroja ini semuanya asli. Sehingga 4 huruf ini disebut asli semua hurufnya, sehingga disebut mujarrad. Ya, mujarrad. Nah, sebenarnya fi'il rubai mujarrad itu ada yang mazid rubai mujarrad bi harfin dan rubai mujarrad bi harfaini. Yang disebut dengan istilah mulhaq, bukan mazid tapi mulhaq. Ya, mulhaq, ya, rubai mujarrad disamakan dengan wazan-wazan ini. Itu yang biasa saya sampaikan. Terus terangnya ini kalau detail, ya, itu tidak cukup satu pertemuan. Ya, ini kan kita harus memberikan beberapa contoh. Ya. Tulisnya juga harus lebar dan contoh sana sini. Ya. Tapi karena situasi yang demikian ini, kemudian keadaan juga memang ya terbatas sekali, sehingga ya harapan dari saya saudara bisa mengembangkan sendiri. Bacalah buku-buku ilmu shoroh, ya, ilmu shoroh. Ya. Sebab hanya dengan ketekunan saudara itulah keberhasilan saudara semua. Kapan saja, di mana saja saudara tekun, maka saudara akan berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.